Berarti ini memang menandakan Nabi SAW adalah orang yang sangat mulia akhlaknya. Kalau Bapak Ibu ingin bersama Rasulullah, karena di dunia kita nggak bisa, di akhirat ingin bersama beliau, ingin selalu melihat beliau, ingin mengobrol sama beliau, interaksi dan dekat dengan beliau di surga, maka kuncinya punya akhlak yang baik. Itulah yang dijelaskan di sini oleh penulis. Tidak ada seorang pun di antara kita melainkan mencintai Nabi. Tidak ada seorang pun di antara kita melainkan berkeinginan menjadi orang yang paling dicintai oleh beliau. Tidak ada seorang pun di antara kita melainkan ingin menjadi orang yang paling dekat majelisnya dengan beliau pada hari kiamat nanti. Dan mengenai sarana untuk menuju hal itu agar kita dekat dengan Nabi SAW di akhirat, bertetangga dengan beliau, selalu ada di depan beliau, duduk majlis dengan beliau di akhirat nanti di surga adalah panduannya sabda Nabi SAW yang berbunyi, inna min ahabbikum ilayya wa akrabikum minni majlisan yawmal qiyamati ahasinukum akhlaqa. Ketahuilah, kata Nabi SAW, orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat nanti majlisnya denganku pada hari kiamat ialah orang yang paling luhur akhlaknya di antara kalian. Berarti dengan akhlak yang baik, selain kita akan mendapatkan derajat yang tinggi di surga, kita juga akan bersama dengan Nabi SAW nanti bermajlis dengan beliau di surga sana. Ini luar biasa, ya. Suatu kelebihan yang luar biasa. Baik, itu tadi apa yang ditulis oleh penulis. Sekarang kita lebih panjang lebar masuk penjelasan tentang masalah akhlak, ya. Di antaranya hadis Nabi SAW dengan sanad hasan. Kalau tadi hadis-hadis yang kita baca di buku, kalau Bapak Ibu mau kembali ke perawi atau siapa yang meriwayatkan hadis, semua ada footnote-nya, ya. Ada angka kecil di sebelah hadis, di bawah ada ditulis hadis riwayat siapa. HR berarti hadis riwayat, di sebelah yang disebutkan Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan seterusnya. Nah, sekarang yang saya sampaikan inilah tambahannya. Ada sebuah hadis diriwayatkan Abu Dawud dan Ibnu Majah dan hadis ini hasan. Kata Nabi SAW, akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling sempurna imannya kepada Allah, hatinya penuh dengan keimanan semua, adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Apa artinya? Tidak bisa bersatu Bapak Ibu sekalian antara iman dengan akhlak yang buruk. Gak bisa. Ini seperti minyak sama air. Harusnya setelah hadir majelis ilmu seperti ini, lebih banyak memahami tentang hukum agama, hati kita lebih lunak, penuh dengan keimanan dan akhirnya membentuk karakter yang baik. Berarti iman itu akan selalu relevan dengan akhlak yang baik. Makin bagus imannya, berarti makin baik akhlaknya. Makin santun, makin ramah, makin dermawan, makin jujur, makin amanah dan seterusnya. Dan makin jauh dari semua yang buruk-buruk. Walaupun dia dilihat oleh orang atau tidak, tetap aja dia tidak bohong, tetap aja tidak mengganggu orang, tetap aja segala macam hal-hal yang buruk dijauhi. Nah, seperti itu. Dan kata Nabi SAW dalam lanjutan hadis setelah mengatakan orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, kemudian beliau mengatakan, wa khiyarukum li ahli wa ana khiyarukum li ahli. Ketahuilah, tolok ukur seseorang itu paling baik akhlaknya justru yang paling baik pada pasangannya. Dan aku adalah orang yang paling baik dengan pasangannya. Jadi kalau mau tahu akhlak orang itu, maka yang dinilai tanya pasangannya. Seorang laki-laki tanya istrinya. Bagaimana sebenarnya si laki-laki ini? Bisa saja di luar dia menjaga wibawa, tapi sama istri sama anaknya justru kasar dan tidak baik. Begitu juga sebaliknya. Bagaimana bisa menilai akhlak seorang wanita? Tanya suaminya, tetangga bantalnya. Ya, orang yang sudah berbaur sampai bisa terjadi atau terhalalkan interaksi biologis di antara mereka. Orang yang paling kenal adalah pasangan hidup. Kalau pasangannya mengatakan baik akhlaknya, selesai. Walaupun satu dunia mengatakan dia tidak baik. Makanya pernah para sahabat mendatangi rumah Nabi SAW, kemudian beliau berkata,
Mereka menanyakan kepada Aisyah, para sahabat ridwanullah alaihim, bagaimana akhlak Nabi SAW. Kaifa kana khuluqun Nabi SAW. Maka Aisyah karena sulitnya menggambarkan kebaikan akhlak Nabi, beliau cuma mengatakan kana khuluquhul Quran. Kalau kalian mau tahu akhlak Nabi, Nabi itu seperti Al-Quran yang berjalan. Mulia sekali. Mulia sekali. Nabi SAW luar biasa. Dengarkan bagaimana Anas ibn Malik, pembantu Nabi. Ini Anas ibn Malik, ibunya bernama Ummu Sulaim. Waktu Nabi SAW hijrah ke Madinah, maka Ummu Sulaim ini saking cintanya sama Nabi, sama agama ini, dia bawa anaknya yang bernama Anas. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ini Anas, anak saya, biarin jadi pembantu Anda, supaya dia sekaligus belajar. Maka Anas menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun. Dari umur 9 tahun sampai umur 19 tahun. Sampai Nabi meninggal. Maka dia mengatakan dalam hadis Bukhari, kata Anas, saya menjadi pembantu 10 tahun di rumah Nabi SAW. Selama 10 tahun belum pernah saya menemukan satu kali pun Nabi SAW berkata kasar kepada para istrinya ataupun pembantu-pembantunya. Gak pernah. Bahkan Nabi tidak pernah mengatakan kepada saya, wahai Anas, kenapa kau kerjakan ini, kenapa kau tidak kerjakan itu. Anas bin Malik menceritakan, ini contoh orang yang kadang-kadang bermuamalah dengan pembantu rumah tangganya, dengan supirnya, dengan kasar. Nabi SAW mengajarkan kepada kita akhlak yang baik. Satu waktu kata Anas bin Malik, Nabi SAW memerintahkan saya untuk membelikan hajat beliau di pasar di Madinah. Keluar dari rumah Nabi, lewat pelataran masjid, karena rumah Nabi sama masjid bersebelahan. Maka saya menemukan ada anak-anak yang sebaya dengan saya, umurnya mirip. Maka pada saat itu saya pun lupa hajat Nabi, kemudian saya bermain dengan mereka. Lupa, anak kecil. Karena waktu itu umurnya antara 10 sampai 11 tahun, waktu awal-awal dia bekerja dengan Nabi dari umur 9 sampai 19 tahun. Kurang lebih di umur 10-11 tahun dia pernah disuruh oleh Nabi SAW, lalu dia lupa. Kata Anas bin Malik, waktu saya lagi asyik bermain sama teman-teman yang sebaya dengan saya di pelataran masjid, tiba-tiba saya mendengarkan ada panggilan dari belakang saya yang mengatakan, ya Unais. Perlu ibu-ibu dan bapak sekalian tahu, kalau orang Arab itu ingin memanggil seseorang dengan panggilan sayang, mereka menggunakan satu retorika namanya ismu tasghir, nama yang dikecilkan. Anas jadi Unais, gitu kan. Maka Nabi SAW memanggil sambil mengatakan ya Unais, panggilan sayang kepada pembantunya. Pada pembantunya ini lagi lalai meninggalkan tugas yang ditugaskan gitu. Dia mengatakan wahai Unais. Lalu kata Anas, saya pun balik dan melihat, saya kaget ternyata Nabi, oh iya saya lagi disuruh gitu. Maka Nabi SAW sambil senyum dan mengatakan, tidakkah engkau menyelesaikan dulu perintahku baru engkau bermain? Cukup begitu saja. Anas tidak merasa dihardik, dia pun menyelesaikan pekerjaannya, kemudian kembali lagi. Ya, ini contoh saja bagaimana muamalah Nabi alaihi salatu wassalam. Dia atau beliau tidak mau memecahkan permasalahan dengan emosional, tidak mau memecahkan permasalahan dengan tutur kata yang kasar. Karena memang akhlak yang buruk ini, Bapak Ibu sekalian, luar biasa efeknya. Contoh misal, kita jujur 10 tahun. Di tahun ke-11 kita bohong sekali. Kira-kira yang orang nilai, jujur kita 10 tahun atau bohong kita yang sekali? Coba, berarti kan akhlak buruk itu bahaya banget. Karena satu kali, bukan satu hari ya, sekali kita bohong di tahun ke-11, 10 tahun jujur kita yang selalu kita jaga hilang semua. 10 tahun kita dermawan, suka berbagi. Tahun ke-11 kita tidak memberi sekali. Yang mana orang nilai? Tidak memberinya kan? Orang lupain karakter yang baik kita. Jadi menjaga akhlak yang baik itu luar biasa. Dan akhlak yang buruk yang dilarang dalam Islam itu berefek luar biasa terhadap penilaian orang kepada kita. Oleh karena itu, kita tujuannya duduk belajar seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ini sering kami sampaikan di setiap majelis kami. Kita kalau duduk seperti sekarang, berarti kita sedang bicara sekarang ke depan. Kita nggak bicara yang lalu.
Kalau ada, insya Allah tidak ada. Ada orang yang mungkin dulu masa lalunya pernah bohong, pernah kasar, pernah ganggu orang, suka gosip, suka fitnah. Oke, sekarang berhenti. Selesai. Oh, ternyata akhlak yang baik itu bagian daripada agama Islam ya, bagian daripada akidah agama kita, bagian daripada yang mendatangkan cinta Allah, mendatangkan derajat yang tinggi di surga, ya, kemudian bersama Rasulullah SAW nanti di akhirat. Dan orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya, maka kita berubah. Ubah, tidak ada kata terlambat. Bagaimana setelah hadir di majelis ilmu seperti ini, mulai sekarang ke depannya, semua karakter kita adalah yang baik-baik. Tidak ada kata terlambat. Tidak usah bilang, saya sudah terlanjur dulunya itu suka kasar sama suami saya atau sama istri saya. Dia sudah tahu saya begitu, sudahlah saya nggak usah berubah. Jangan. Tujuan majelis ilmu mempelajari wahyu Allah, mempelajari sunnah Nabi SAW, kemudian diterapkan. Itulah efek majelis ilmu. Kita taubat dan meninggalkan apa-apa yang buruk yang pernah menimpakan karakter kita atau perbuatan kita, ya, atau kebiasaan kita menjadi sesuatu yang baik. Itu efek daripada majelis ilmu. Oleh karena itu kita bicara hari ini ke depan. Mulai sekarang jadi istri yang paling santun dengan suaminya. Jadi suami yang paling penyayang dengan istrinya. Jadi orang tua yang paling pelindung, ya, pada anak-anaknya. Jadi anak-anak yang paling santun dan ramah dengan orang tuanya. Jadi tetangga yang paling baik dengan tetangganya. Jadi guru yang paling baik dengan muridnya. Jadi murid yang paling santun dengan gurunya. Jadi partner bisnis yang paling jujur dengan partner bisnisnya. Dan seterusnya. Buat suasana bagaimana, ya, orang-orang di sekitar kita merasa nyaman berinteraksi dengan kita karena akhlak yang baik. Sampai para sahabat itu mereka merindukan untuk bisa melihat saja Nabi, karena luar biasa akhlak yang beliau contohkan. Luar biasa akhlak yang beliau contohkan. Bagaimana Nabi SAW pernah dalam satu majlis beliau, ini salah satu contoh akhlak saja. Tidak pernah mau menolak orang yang minta. Jadi kalau ada Bapak Ibu hadir di sini, kalau ada orang minta masih punya perhitungan, udahlah, untuk apa saya kasih, toh saya sudah kasih dia kemarin, saya sudah kasih dia minggu lalu, saya sudah pernah bantu tahun lalu. Ini perlu diperbaiki. Ini akhlaknya kurang baik. Puncak daripada kedermawanan seseorang justru tidak pernah menolak siapapun yang minta, walaupun berulang-ulang. Pertanyaan sederhana, kita kalau membantu orang yang sama dengan kita bantu orang yang baru, bedanya apa? Gak ada bedanya. Sama-sama intinya bersedekah. Kalau ada orang yang rutin minta bantuan sama kita, berarti Allah mudahkan kita untuk punya kantong sedekah. Jangan ikuti bisikan syaitan untuk menilai, ini kan orang sudah saya bantu, seakan-akan bisa mencari orang lain. Mungkin orang ini pada saat kita sudah bantu, itu adalah amal terakhir kita, mungkin kita meninggal setelahnya. Kenapa enggak maksimalin aja? Apalagi kalau punya hubungan kerabat dengan kita. Seringkali Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan ujian di saat kita punya hajat yang kita sampaikan kepada Allah. Justru dengan datangnya ujian-ujian seperti ini, kita minta disembuhin penyakit, kita minta dimudahin urusan misalnya sama Allah, maka Allah datangkan ada satu kerabat yang minta bantuan. Kalau kita bantu ini, yang sana selesai. Tapi kadang-kadang kita malah dibisikin oleh syaitan. Ini orang gak tahu diri, saya udah susah malah minta bantuan. Saya lagi butuh ini, malah dia minta bantuan. Loh, justru ini kuncinya. Kalau orang berbagi di sini, maka yang sana akan goal dan selesai. Sebenarnya begitu. Makanya Nabi SAW contohkan, Bapak Ibu sekalian, salah satu contoh akhlak yang baik, beliau tidak pernah menolak orang lain yang minta. Sehingga tidak ada celah orang menilai negatif kepada beliau. Satu waktu beliau lagi duduk dalam majlisnya di masjid, dan ada orang yang membawakan beliau banyak sekali kurma, berkeranjang-keranjang, banyak sekali. Baru dipetik, ranum sekali buahnya. Maka pada saat itu, Nabi SAW belum menikmati satu butir pun. Ada orang yang datang minta. Maka Nabi SAW kasih. Dan Nabi SAW ini orangnya dermawan sekali. Bukan dikasih 2-3 butir, satu keranjang dikasih. Pergi orang itu, datang orang kedua, dikasih lagi. Sampai sekian banyak keranjang kurma itu habis semua dibagikan. Ternyata setelah dibagikan semuanya, Nabi SAW belum nikmatin. Ada satu orang datang,
Kemudian masih minta. Nabi SAW terlihat dari raut wajah beliau sedih karena nggak punya apa-apa lagi untuk kasih. Beliau juga tidak mau minta kepada para sahabatnya untuk ayo kasih saya supaya saya kasih mereka. Karena beliau sudah memang tidak membuka pintu mengemis ya, minta. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang merupakan sahabat Nabi sekaligus mertua Nabi, beliau melihat raut wajah Nabi sedih, beliau mengatakan, ya Rasulullah, Allah tidak bebankan Anda di atas kemampuan Anda. Tadi Anda sudah bantu banyak sekali orang, sampai habis semua kurma yang Anda miliki. Kenapa sekarang harus bersedih? Karena tidak bisa bantu satu orang. Nabi SAW tetap diam, enggak menanggapi Umar. Di sebelah Umar ada Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi sekaligus juga anak mantu Nabi. Dan nanti di akhir hidup Umar, Umar akan menjadi anak mantunya Ali karena menikah dengan Ummu Kalthum, anaknya Ali radhiyallahu anhu majma'in. Yang jelas Ali mengorek kantongnya karena melihat Nabi seperti masih berharap mau bantu orang itu. Dikorek, ternyata ditemukan ada 3 dirham, sedikit uang. Maka Ali mengatakan, ya Rasulullah, ini masih ada 3 dirham, silakan Anda kasih siapa saja yang Anda inginkan. Maka tiba-tiba wajah Nabi senyum, ceria sekali. Lalu beliau bersabda dengan sabda beliau yang masyhur, bihadza umirtu, begini aku diperintahkan. Begini aku diperintahkan, pokoknya selama mampu kasih orang lain. Bapak Ibu pernah dengar enggak hadis Bukhari tentang seorang ibu yang sangat miskin, Allah masukkan ke dalam surga hanya karena mendahulukan anaknya makan. Dalam sebuah hadis sahih kata Aisyah radhiyallahu anha, pernah ada satu ibu masuk ke rumahku, kemudian dia bersama dengan 2 anak perempuannya. Pada saat itu kata Aisyah, dia minta makan karena miskin, tidak ada makanan. Kata Aisyah, saya tidak punya kurma kecuali 3 butir. Saya berikan ke ibu itu 1, lalu ketiga-tiganya, lalu ibu itu mengambil 1 dan dia memberikan anaknya masing-masing 1. Sambil ngobrol, rupanya anaknya yang 2 ini sudah memakan kurma mereka. Dan mereka masih minta kurma ibunya. Apa yang terjadi? Kata Aisyah, saya kagum dengan sikap ibu ini, padahal dia pun lapar, dia miskin. Harusnya dia butuh untuk dia makan buat dirinya sendiri, tapi dia punya akhlak yang mulia. Dia potong kurma yang dia milikin bagi 2, dikasih kepada anaknya. Kemudian anaknya pun kedua makan tanpa, karena masih anak-anak, tidak pikirin ibunya lapar kah tidak. Ibunya pun memberikan karena bentuk kasih sayang dan akhlaknya yang baik. Setelah selesai, mereka pamit pergi. Kata Aisyah, saya kagum dengan sikap ibu ini. Lalu saya tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tadi ceritanya ada seperti ini nih. Apa kata Nabi SAW? Sungguh akhlak dan sikap ibu itu kepada kedua anaknya cukup untuk membawanya masuk ke dalam surga. Hanya kasih kurma, kasih duluan ke anak. Berapa banyak ibu-ibu yang akhlaknya pada anak-anaknya, ini jangan dimakan ya, ini punya ibu. Luar biasa. Gitu. Bagaimana caranya? Gitu. Akhirnya anak itu tinggal di rumah karena terpaksa statusnya sebagai anak, ya, menerima. Dan dia cuma kesian, ya, cuma bisa ngiler, pengen, tapi ibunya larang. Dan ini akhirnya bisa juga membuka pintu-pintu orang mencuri, gitu kan? Orang mencuri. Kenapa nggak kasih? Kenapa nggak dahulukan orang lain? Ini akhlak yang mulia, ya, akhlak yang mulia, dan ini akan menjadi timbangan yang berat pada hari kiamat nanti. Muamalah dengan anak, muamalah dengan suami. Berapa banyak ibu yang sibuk untuk dirinya makan, suaminya datang makanan sudah tidak ada. Atau makanan tinggal makanan bekas. Tapi berapa banyak wanita muslimah ahli surga yang bahkan tidak mau makan kecuali bersama suaminya sebagai bentuk akhlak. Suaminya dia sudah tahu akan pulang jam 6 sore, jam 7 malam misalnya atau petang, maka dia sengaja belum makan pada saat itu, dia duduk dan dia makan bersama dengan suaminya. Bahkan kalau perlu dia hidangkan dulu buat suaminya, setelah suaminya selesai makan baru dia makan. Ini luar biasa akhlaknya. Itu sudah cukup untuk dicatat sebagai amal saleh buat dia. Amal saleh buat dia. Nah ini poin penting. Begitu juga pernah Bapak Ibu sekalian disebutkan oleh seorang sahabat. Sahabat ini berkata dalam hadis Bukhari Muslim, ya Rasulullah, di kota Madinah ini ada satu perempuan, akhlaknya baik sekali, ramah, santun, pemaaf, suka memberi, padahal dia orang miskin. Maka kata Nabi SAW, maksudnya dia sedikit ibadah, tapi orangnya baik sekali akhlaknya. Kata Nabi SAW, sungguh dia termasuk ahli surga. Lalu kata
sahabat ini, ya Rasulullah, dan di Madinah ini ada satu wanita tidak pernah ketinggalan puasa sunnah, tidak pernah ketinggalan sholat tahajud, tapi lisannya menyakitkan, kasar kalau ngomong, tidak baik akhlaknya. Kata Nabi SAW, la khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikan pada wanita itu dan dia termasuk penghuni neraka. Walaupun tiap malam sholat tahajud, walaupun selalu saja ya, puasa di siang hari, Senin, Kamis, Ayyamul Bid, tapi setiap ketemu orang lari karena lisannya tajam sekali. Suka menyakiti orang. Kata Nabi SAW, tidak ada kebaikan pada wanita itu. Termasuk ahli neraka. Yang pertama tadi, biasa saja sebenarnya ibadahnya. Mungkin tidak rutin Senin Kamisnya, tidak rutin sholat malamnya, tapi baik sekali akhlaknya. Maka ini luar biasa. Cukup untuk membawa mereka ke dalam surga. Kita harus bersyukur Bapak Ibu sekalian. Kita dilahirkan di negeri yang tercinta ini. Semoga Allah jaga persatuan, kesatuan kita, kemerdekaan kita. Dan juga Allah jaga. Secara umum, kita terkenal memiliki akhlak yang baik. Secara umum. Itu biasanya kami dengarkan di musim haji. Biasanya para petugas tentara, polisi yang ditugaskan oleh pemerintah Saudi. Atau orang-orang yang ada di sana. Mereka sering memuji. Oh, kalau orang Indonesia baik-baik menurut mereka. Mungkin masih banyak yang kurang dari kita. Tetapi ada penilaian umum orang dibandingkan orang dari Afrika yang suka kasar, dibandingkan orang ya dari beberapa negara yang susah sekali untuk diatur, gitu kan. Maka ini berarti memiliki hal yang baik. Tinggal bagaimana kita jaga itu.